tahun ini kita akan jadi host G20. Gua dengar probably one of the best interviews yang gue bisa dengar 5 tahun terakhir ini lo sama Bu Sri Mulyani. Dan wah itu muter-muter lah di WhatsApp grupnya kabinet di mana gue datang dan gue nonton semua. Gara-gara itu gue diteleponin menteri-menteri yang lain. Sekarang pada mau semua masukkan. Lo juga harus datang bro. Iya, nantilah ini kan yang paling penting yang portfolionya crucial. Siap. Anyway, tahun ini kita akan menjadi host G20. Lu pengalaman untuk memimpin Indonesia di international events. Menurut lo apa 3 hal utama yang kita mesti hadirkan sebagai host country di luar infrastruktur tapi lebih ke substansi yang menurut lo akan punya long lasting impact kepada kita menuju 2045. Ini tema kita 2045. Balik ke fulus bro. Fulus. Sorry ya, I'm gonna drill down on this point. G20 ini di 4 negara dari 20 aja, itu M2-nya, uang beredarnya atau likuiditasnya, itu 100 triliun. Ya kan? Amerika, Uni Eropa Barat lah, Inggris. Dan itu udah 80% lebih dari M2 di seluruh dunia. Exactly. Dan 60% dari itu dikelola oleh 17 perusahaan transnasional investasi yang berada di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Iya kan? Nah ini kan lucu kalau kita lihat FDI yang datang ke Indonesia per orang per tahun itu cuma $100. Sama dengan Thailand dan Filipina. Tapi Singapura FDI per orang per tahunnya 16.000 sampai 19.000 dolar. Kita cuma $100. Kalau gua suruh jungkir balik di G20 ini, gimana supaya duit yang dikelola oleh 4 dari 20 negara ini bisa dicurahkan ke Indonesia supaya FDI per kapita kita per tahun ya nggak perlu naik ke Singapura lah di 19.000, tapi dari cepek ke ceceng ini udah 1.000, udah keren banget. Dan ini kan apa ya, divergensi atau disparitas yang menurut gua nggak cengli. Karena kita tuh 280 juta manusia tuh perlu banget tenaga kerja, lapangan kerja untuk tenaga kerja yang siap kerja. Dan ya, itu perlu fulus. Yang boceng-linya itu kita jadi market. Itu boceng-li banget. Yang kedua, ya lu udah dapat fulus, lu curahkan untuk kepentingan gimana kita bisa merangkak di rantai nilai. Ya kan? Ya jangan di bawahnya aja. Tapi ya lu jangan jahit sepatu atau kemeja. Gitu. Syukur-syukur lu bisa bikin iPhone. Syukur-syukur lu bisa memberi jasa yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju. Kalau ketiga ya yang topik yang paling keren. Pertama pembiayaan, ketiga industrialisasi, hilirisasi, ya kan? Yang ketiga kalau menurut gue sih perubahan iklim. Climate change. Ya, ini kita harus serius. Ini nggak bisa sebatas di lip service saja. Dan gue udah hitung ya, lo nggak bisa mencapai elektrifikasi bangsa yang modern tanpa mengabaikan tanpa mempertimbangkan nuklir. Exactly. Kalau kita hanya mau merangkul EBT aja, yaitu solar atau tenaga surya, angin, panas bumi dan hidro, itu nggak scalable. Ya sekarang solar aja atau tenaga surya itu 1 mega 1 hektar. Tapi kita tuh elektrifikasi baru 1.000 kilowatt hour per orang. Singapura 9.000 kilowatt hour per orang. Kalau kita mau naik ke 5.000, itu threshold untuk menjadi bangsa yang modern. Itu elektrifikasi kita harus naik dari 72.000 megawatt yang sudah terbangun menjadi minimum 400.000 megawatt. Lu pikir aja untuk naik dari 72.000 megawatt ke 400.000, ya per tahun kita cuma bisa bangun 3 sampai 5.000. Ya mau nggak mau harus nuklir. Nah ini agak-agak kontroversial, tapi nuklir itu terbukti environmentally clean, tapi accident prone. Tapi kalau gue hitung statistik angka kematian, per tahunnya itu cuma 3.000 sampai 4.000 orang. Sedangkan karbon itu 7 sampai 8 juta karena polusi. Dan kejadian yang sangat tidak berkenan tuh hanya di Chernobyl tahun 86, Fukushima 2011. Tapi sebelum itu tuh sangat measured sekali.
Jadi kalau kita mau jadi negara yang modern, terus kita harus meningkatkan elektrifikasi dan pembangkit listrik, lu nggak bisa untuk menuju kesepakatan Paris tanpa pertimbangan nuklir. Ini agak-agak provokatif, tapi kalau menurut gua anak-anak muda sekarang tuh harus mikir, ini gimana nih solusinya. Nah itu harus ada yang berani di G20 untuk ngomong begitu. Jadi 3 hal itu pembiayaan, industrialisasi, hilirisasi ini kita terusin. Siap. Dan transition Climate change. Ya. Climate change yang Ya. memperhatikan energy efficiency. Ya. Nah, lu pernah ada di both sides of the spectrum. Lu pernah jadi investor, lu pernah juga jadi regulator Indonesian investasi. Aku mau nanya, ini kita nih kan selain daripada consumption economics yang selama ini menjadi lokomotif kita nih, investasi ini gimana bro? Ini ada teman gue di sana Bali, mumpung dia bertugas di sana ya, kita bisa kasih beberapa mungkin ya ide-ide yang provokatif kayak begitulah supaya kita nggak pertumbuhannya itu hanya linear. Gue pengennya tuh gitu, karena itu lapangan kerja. Dan lapangan kerja ini kan justru yang sekarang lagi dibutuhkan. Retorika tuh nggak membuahkan lapangan kerja. Fulus yang membuahkan Fulus lapangan kerja. Iya kan? Dan gini loh, lo tuh kalau mau naikin uang beredar hanya dengan 2 cara kan, FDI atau ngutang dan atau ngutang. FDI kita statistiknya tuh kurang berkenan, ya kan? Itu bisa di diplomatik kurang berkenan itu. Lu suka ngeledek gua kalau ngomongin. Bokap lu seorang diplomat apa? FDI per kapita kita di mana sekarang dibandingkan FDI per kapita per tahun kita cuma $100. 100 lagi. Sama dengan Thailand dan Filipina. Singapura 16 sampai 19 ribu dolar. Dan gini loh, Singapura tuh bisa dianggap akhir-akhir ini mungkin ideologinya deket dengan barat. Iya kan? Iya. Tapi duit dari manapun datang. Iya. Dari Tiongkok datang. Dari negara Eropa Timur datang. Dari Arab datang. Dari manapun datang. Kenapa kok mau ke Singapura? Karena bukan ideologi. Rules and regulations yang well enforced. Lu kalau naruh duit di Singapura, jelas repatriasinya. Dan jelas the rule of law, bukan the rule of lawyers. The rule of law. Itu it works. Dan kalau menurut gua message kita ke dunia adalah our country is a country of law, not lawyers. Iya kan? Nah kalau itu message-nya itu tegas, jadi tuh Bang, dari 100 bisa naik. FDI kita selama 3 tahun terakhir tuh nggak pernah, mungkin di sekitar 26 sampai 28 miliar dolar. Sama dengan 2014. Nah itu menunjukkan bahwasanya kita tuh narasinya udah oke, tapi naratornya itu yang harus ditingkatkan atau diamplifikasi. Dan itu kuncinya basically rules and regulations. Rules and regulations, bukan ideologi. Bukan ideologi, bukan insentif, bukan. Oh enggak, insentif itu bonus, it's a nice to have. Tapi yang must have tuh kalau menurut gua rules and regulations. Need to have itu rules and regulations and the implementations and the enforcement. Dan balik ke G20, duitnya ada di situ semua. Lu ngomong aja sama 4 negara yang punya 100 triliun dolar M2-nya atau uang beredarnya. Nah, kalau lu lihat ini kan what kind of investments do we need to get us there? Yang paling gampang itu kan di dunia loh, di pariwisata. Itu to create a job itu cuman 2.000 sampai 3.000 dolar per orang. Tapi kali lipat. Iya. Dibanding $1 di other sectors. Iya, di manufaktur kan 100 sampai 150 ribu dolar. Jadinya ya kalau gue sih ngelihatnya untuk stabilitas sosial budaya politik di jasa dulu, di pariwisata. Habis itu baru ke non pariwisata. Nah, non pariwisata lu bisa di jasa atau di non jasa. Non jasa sih kalau menurut gue yang lebih ada isinya. Dan itu banyak banget. Gitu. Sayang loh udah ada omnibus, kerangkanya udah keren banget kan. Itu udah meliberalisasi banyak banget sektor
Itu yang paling struktural ya, reform sangat. yang paling mungkin 10-15 tahun terakhir yang kita hadirkan. Iya. Dan perlu cuap-cuap. Lu mau nggak mau harus cuap-cuap keluar. Nggak bisa di dalam aja. Oke. Gua perlu beberapa sesi lagi ke depan mengenai ini. Tapi lu pernah jadi Menteri Perdagangan dan sekarang juga ada teman gua di sana. Lutfi, kawan kita. Semua temen kok, semua temen. Semua teman kita. Tapi sepertinya it's getting better dan kita punya trade surplus very good dan itu highly commendable. Tapi kemarin gua ketemu sama ini supplier UMKM ini mengeluh harga-harga pada naik dan itu kan volatile food. Oh ya? Pengalaman lu di Kementerian Perdagangan itu, is there a way untuk kita secara jangka pendek maupun menengah untuk bisa memastikan harga-harga bahan pokok itu stabil? Karena pelaku ekonomi kreatif kan ngeluhnya kedua, ini kuliner ya bisa dikecilin tempenya atau apa, tapi kalau misalnya ini persisten harganya nggak turun-turun kan dia akhirnya nggak bisa bersaing. Nah, ada nggak sih solusi yang cespleng gitu loh supaya once and for all mungkin in terms of regulation? Gue sih ngeliat justru kebanyakan regulasi. Terlalu banyak regulasi. Dan belum lagi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, ya kan? Justru jadi kita harus. Ini bukan hanya di kita di sini, tapi di daerah. Oh ya, yang paling struktural fulus lah. Kenapa kita tuh nggak seproduktif negara-negara tetangga? Kalau kita lihat produktivitas kita ya, marginal productivity kita on a purchasing power parity basis disesuaikan dengan daya beli, itu cuma $24.000 per orang per tahun. Singapura tuh $170.000. Dari situ lu udah bisa berpikir kan bahwa ya bahan baku kita, produksi dan produktivitasnya itu nggak setinggi apa yang mungkin kita lihat di Thailand, Malaysia, Tiongkok dan segalanya. Thailand mau ngomong beras itu produktivitasnya 14 ton per hektar, di sini cuma 7-8 ton per hektar di Sragen. Jadinya ya itu yang bisa membuahkan keterbatasan bahkan kelangkaan untuk pasok bahan baku. Nah itu kalau nggak disikapi ya kita akan secara intermittent atau secara kronis terekspos dengan resiko kelangkaan seperti itu. Nah itu balik lagi ke fulus. Tapi kalau kedua, kalau menurut gue, we are over-regulating ourselves. We need to deregulate ourselves to some extent supaya mereka tuh bisa unleash produksi dan produktivitas. Jadi begitu produktivitasnya naik, supply cukup, harga lebih stabil, dan beban hidup lebih terjangkau, dan akhirnya supply and demand-nya bisa lebih terkoneksi dengan baik. Bisa nyambung. Nah intinya gini loh, lu tuh nggak mau terlalu protektif kan, jangan terlalu proteksionis. Tapi at the same time lu juga harus kasih mereka peluru kan. Jangan sampai lu buka pintunya supaya mereka bersaing dengan yang di luar, tapi nggak dikasih peluru mereka, ya susah. Pakai senapan angin, lawan M16. yang sana M16 atau pakai tank. Nah itu kalau menurut gua. Jadi kita mesti hadirkan juga pupuknya, pasti, infrastrukturnya, sehingga produktivitas mereka bisa meningkat. Amerika aja masih disubsidi puluhan miliar dolar untuk petani-petaninya setahun. Ya, Amerika itu sangat berpihak. Oh iya. Walaupun dia kemunafikannya ada. Munafikan, walaupun dia bilang kapitalis, tapi kalau urusan perut dia sangat berpihak dan sangat mensubsidi. Betul. Tapi kalau balik ke perdagangan, lu kalau melihat neraca perdagangan tuh jangan semata di surplus atau defisit. Itu misleading. Karena surplus itu bisa disebabkan oleh importasi yang semakin lamban dibandingkan eksportasi, dan banyak yang kita impor itu adalah bahan baku untuk produksi di dalam negeri, ya kan? Kalau terjadi deselerasi dalam importasi itu bisa membahayakan. Dan kalau gue melihat perdagangan itu rasio total trade
terhadap GDP itu berapa? Kita masih di bawah 35%. Nah itu kalau menurut gue Kita perlu mencermin. tingkatkan. Oh enggak, Singapura di atas 100%, tapi kalau gue sih ngelihatnya di atas 50% itu udah healthy. 50% terhadap PDB. Rasio total trade, ini ekspor plus import, totalnya dibagi ekonomi itu kalau di atas 50% itu udah cengli banget. Oke, gue punya salah satu program yang menjadi andalan kita itu adalah Indonesia Spice Up World. Siap. Jadi dulu kan China ada Silk Road, Ya. kita ada spice, Ya. jalur rempah lah gitu. Ada nggak advice buat kita nih supaya produk-produk kuliner kita ini kan kalau misalnya nanti suatu saat kita menang Oscar, kita menang Grammy itu eksis juga gitu, Ya. makanan-makanan Indonesia Ya. kayak Ya. di luar negeri seperti Thai food, Ya. Korean food. Ada advice nggak? Bedanya kita dengan Thailand, yang gue denger ya, fakta atau enggak gue nggak tahu. Dubes Thailand yang ditempatkan di luar negeri, itu SOP-nya atau KPI-nya, dia itu harus buka satu restoran Oh, di Thailand. selama dia bertugas. Iya, bertugas. Wah, ini sih, belum sih. Ya, lu ngomong lah sama koleha lu. Tapi Seru perlu juga. modal juga kan? Itu fulus lagi. Iya kan? Jadinya itu ya Tapi ada loh kita. Kita punya national interest account. Iya. Ada NIA yang bisa kita pakai aja. Jadinya ya lu mulai di titik-titik yang keren lah. Singapura sih udah nggak perlu lagi, Ya. tapi mungkin di Dubai, mungkin di London, di Amsterdam, ya. Nah, Paris mungkin tambah. dibarengin dengan cerita Story lomba lo itu untuk menarasikan kenapa cabai itu sehat, kenapa jengkol itu sehat. gastronomi. Iya. Nah itu kalau semakin narasi kita, apalagi dalam bahasa Inggris, lo masukin ke Wikipedia, udah selesai. Ya kan? Nyambung bro, nyambung. Oke, pertanyaan terakhir. Hmm. Lu kan sekarang di luar pemerintah. Siap. Dan Terus di luar pemerintah. Wonderful. Gue gak mau nanya itu karena itu it's an eventuality. Lu bakal serve the country again sooner or later. Tapi ada nggak mungkin dari segi kebijakan ya? Ya. Kita di tengah COVID kan. Waktu itu mungkin kan di 2020 kita berdebat mengenai burden sharing segala macam. Ya. Kan kita Ya, ya, kayak kaset rusak alhamdulillah aja. lah ya, touch on wood, kita angka COVID-nya melanda. Ya. Tapi lu pernah ngomong bahwa kita ini kurang agresif dalam Iya. policy kita. Iya. Bisa lu ceritain nggak? You wanna put me on the spot again? Iya. Karena Gue suka tuh kita dulu, dengar. bukan mencari mediocrity. Gue mau mencari gimana kita bisa come out of this victoriously. Oh, jadi pandemi ini justru kayak batu loncatan. Exactly. Pandemi ini kan di bulan Maret April 2020 itu kan mengekualisasi. Zet, semua Iya kan? sama. Iya kan? Jadi siapa yang bisa nongol duluan itu, waduh, sangat quantum leap lah. Itu yang gue cari. Makanya gue tuh agak-agak provokatif itu mengenai peningkatan uang beredar, peningkatan jumlah paket stimulus, ya kan? Dan waktu itu gue pendekatannya lebih di demand side dulu, supply side belakangan. Iya. Dan demand side itu kan berkorelasi dengan mobilitas fisik. Ya. Mobilitas fisik ya dia harus bisa beli beras, beli minyak goreng dan segalanya. Dibansosin tuh habis-habisan Iya. supaya dia bisa hidup. Karena nggak mungkin lah tukang ngelas tuh ngelasnya lewat Zoom, ya kan? Nggak mungkin tukang pijetnya pakai Zoom, ya kan? Nah itu yang kita harus bantu selama 6 bulan. Itu waktu itu gue hitung aja udah UMR untuk 125 juta manusia di Indonesia aja tuh per bulannya 320 triliun. Waktu itu hitungan gue 30-40% tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu aja udah 100-an triliun sebulan. Jadi kalau lu mau kasih jaring pengaman sosial untuk 6 bulan aja udah 600 triliun. Itu aja udah lebih daripada angka yang disebut kan di awal waktu sebagai. Nah ini gue sih udah lebih positif sekarang karena vaksinasi udah di atas 50% dan gue cukup yakin di akhir 2022 ini herd immunity udah semakin akan tercapai dan Omicron
ini gue percaya ya kalau gue baca di jurnal-jurnal, kalau exposure orang yang belum tervaksin ke Omicron itu lebih membantu untuk tercapainya herd immunity. Oh gitu. Oh iya bro. Jadi kalau kita lihat orang yang sudah divaksin kena Omicron itu hospitalization itu kecil sekali kan. Dan resiko orang yang belum tervaksin kena Omicron itu manageability-nya tinggi. Dan itu bisa membuahkan atau lebih membuahkan herd immunity. Mempercepat ya. Oh iya, jadi kekebalan orang tuh akan lebih kelihatan, dan itu justru gue lihat nih ada hikmahnya Omicron. Dan jangan lupa loh, angka kematian di dunia itu kan 5 juta sekian kan. Itu cuma 0,06% dari populasi dunia. Jadi kita tuh harus optimis dibandingkan Spanish flu 1918 yang 3% kalau nggak salah. Tapi Black Death 1436 1346 di abad ke-14 itu hampir 20-30% dari populasi dunia. Wiped out. Iya, jadinya ya Central Asia dan Eropa kan. Tapi ini sebetulnya ya 5 juta itu angka yang besar sekali, tapi kita tuh harus optimis ke depan lah bahwa ini hanya 0,06% dari populasi dunia. Gitu. Fascinating. Jadi kita belum nyampe ke situ karena sebetulnya mediocrity yang disebutkan tadi bisa kita siasati sehingga kita lebih berani untuk ambil. Untuk tahun ini mungkin tahun lalu defisitnya 5% nggak berani yang waktu itu kita pikirin, tapi ya memang ada plus minusnya. Dan gua ambil poin itu. Bahwa ini sebetulnya salah satu peluang kita untuk tampil nggak mediocre. Defisit bakal turun di 4%-an, 4-5% tahun ini, dan gue sih yakin banget pertumbuhan ekonomi 4-5% di tangan tahun ini. Syukur-syukur bisa lebih. 2022 4-5%. Easily. Inflasi sih, gue tuh di campnya seperti Krugman ya, yang mana gue ngelihat ini sangat episodik. Oh, episodik. Iya, jadinya taper memang harus ditingkatkan. Jadinya pelonggaran kuantitatif atau pencetakan uang di Amerika itu akan dikurangi secara signifikan. Tapi kalau gue lihat di Treasury 10 tahun itu masih 1,5-an. Itu jadinya mencerminkan ekspektasi inflasi itu nggak setinggi apa yang mungkin orang tuh agak-agak khawatir. Inflasi akan naik, ya ini akan imbas ke Indonesia yang mau ngutang lagi. Suku bunga pasti akan naik, tapi ini sangat episodik. Itu nanti kita bisa reprice kok setelah 6 bulan. Ya. Rupiah? Stabil, karena ya udah terbukti lah bahwa stabilitas fiskal dan moneter tuh terjaga selama. Corporate earnings kalau menurut gue blockbuster 2022. Blockbuster? Ya. Sector wise? Ya, ini kurva recovery ini kan K ya. Yang ke atas nih ya teman-teman kita yang di komoditi sama teknologi. Tapi yang di sini ini yang di properti dan apapun yang masih terpengaruh oleh mobilitas fisik atau keterbatasan mobilitas fisik. Consumer goods kayaknya yang bagian. Oh, ini udah mulai begini. Udah mulai begini. FMCG semuanya udah mulai naik. Ya. Tapi yang masih sangat tergantung dengan mobilitas fisik itu masih kena lah. Masih agak-agak begini. Khususnya properti, konstruksi dan lain-lain. Ya. So 2022 tahun yang optimis ya, kebangkitan ekonomi kita, lapangan kerja semakin terbuka, dan yang terpenting mudah-mudahan kita bisa menangani pandemi ini lebih baik. Amin. Gue gak akan nanya ini di sini suruh tanya, will you ever consider going back to the government, karena gue udah tahu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau jadi guru. Tapi mungkin di sini di Sandi Uno TV kita nggak tanya itu, tapi kita yakin bahwa itu adalah suatu keniscayaan. One way or the other you will help the government. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Gita Wirjawan. Thank you bro. Hampir 1 jam bersama di Sandi Uno TV. Terima kasih banget, dan mungkin usul menteri-menteri yang lain juga diundang buat pasti bro, lo juga harus. Iya, tapi gue di belakang aja. Gue udah diteleponin sama beberapa gara-gara sama Ani kemarin. Super keren. Super keren, dan I really enjoy. Gini, mungkin poinnya adalah banyak menteri-menteri kita tuh
lebih event centric, Nah. ya kan, publikasinya. Ya. Perlu platform untuk mereka tuh bisa menceritakan pemikiran strategis mereka. Dan yang tadi gue mau kutip lagi, filosofinya apa di balik Iya. kebijakan itu? Iya. Filosofinya apa supaya nggak semuanya itu di permukaan Siap. berbasis kegiatan, berbasis event, tapi lebih apa sih filosofi di belakang? Betul. Gue sih ngelihat itu kesempatan kita sebagai public officer, karena kan biasanya kita kan snippets gitu, 3 Iya. menit, 3 menit, 3 menit. Nah ini bisa kesempatan ngomong 1 jam. Iya. 1,5. 1,5 jam waktu Sri Mulyani kemarin Sri 1,5. Mulyani gue lihat, wih ini 1,5 jam Iya. tapi daging semua. Iya. Kalau kata teman-teman gitu. Iya. Oke, terima kasih. Thank you, thank you. Chief, Thank you, thank you banget. Thank you, bro. Salam sama Mbak Yasmin. Sama-sama, Sampai Om jumpa. Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.